Oke, sekarang kami akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Hampir semua negara yang ada di dunia meyakini bahwa demokrasi adalah tolak ukur dari keabsahan politik. Setiap negara berkeyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan dari suatu pemerintahan sistem politik demokrasi. Pada saat ini, hampir semua pemerintahan yang ada di dunia mengaku bahwa sistem pemerintahan yang mereka jalankan adalah demokrasi. Hampir tidak ada negara di dunia ini yang ingin dikatakan sebagai negara yang demokratis. Banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli politik. Yang pertama, Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara yang bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. 2. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi itu ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Menurut Muhammad Hatta, dalam Padmo Wahyono, demokrasi desa memiliki 5 unsur, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ialah pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Terdapat pemilu secara berkesinambungan. Adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Isi pokok demokrasi Pancasila ialah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Pelaksanaannya kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan. Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Asas demokrasi Pancasila. Terdapat 2 asas antara lain. 1. Asas kerakyatan. Asas kerakyatan ialah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, menunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. Yang kedua, asas musyawarah. Asas musyawarah ialah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan untuk kebahagiaan bersama. Oke, adapun susunan lembaga negara Republik Indonesia ada yang sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Dapat kita lihat susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan susunan lembaga negara Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.